Mumpung dua suhu, dua master ya, dua master turun gunung untuk berbagi dengan kita, maka mudah-mudahan ini menjadi ajang yang istimewa bagi seluruh anggota Forum Lingkar Pena di seluruh dunia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini lewat pukul 20 ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua untuk bertemu dalam forum yang mudah-mudahan menjadi forum yang berkah bagi kita semua, menambah semangat, membuat kita menemukan momentum kembali untuk kesekian kali dalam menguatkan tekad untuk menjadi penulis yang isi tulisan kita adalah isi tulisan yang kelak akan membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kang Ali Muakhir sebagai Dewan Pertimbangan, kemudian Daeng GG Mapangewa sebagai Ketua Umum FAP, kemudian Mbak Sugi sebagai kaderisasi. Malam ini saya diberi tugas untuk memandu, mengulik-ngulik, saya kasih pesan khusus oleh Mbak Sugi, gimana caranya supaya bisa dikulik-kulik habis ini dari dua master, agar bisa menularkan ilmunya kepada kita. Kang Ali Muakhir sebagai masternya penulis cerita anak dengan ratusan buku yang sudah dihasilkan. Lalu Daeng GG Mapangewa juga demikian, beliau adalah suhunya lomba. Sepertinya lomba apa saja yang berkaitan dengan cerita anak dan cerita remaja tuh ada namanya ya. Saya juga heran ini kira-kira jurus apa yang dipakai ya? Apa sampai membuat Drunken Master begitu keluar atau seperti apa ya? Ya mudah-mudahan malam ini Daeng GG mau berbagi ya kepada kita semua sebenarnya jurus-jurusnya, jurus apa, baik itu jurus bumi maupun jurus langit, barangkali bisa dibagi ya, karena pasti di balik segala usaha itu juga ada ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita tiru supaya itu menjadi wasilah bagi kita untuk menambah kebaikan. Ini nggak ada ini, Mbak Sugi apa, Kang Ali, Daeng, apa itu namanya? Kurikulum vitae, nggak usah ya? Sudah terkenal kok. Oh, nggak usah. Yang mau Kang Ali melambai-lambai. Silakan Japri. Oh, Japri saja katanya. Wah, baru kali ini ada Japri tentang ini ya, tentang kurikulum vitae. Baik, tanpa berpanjang kata, saya yakin teman-teman semuanya pasti sudah menunggu-nunggu kira-kira jurus apa yang akan dibagi oleh Kang Ali Muakhir, yang juga sudah beberapa kali Kang Ali menjadi lomba GLN, ya, jadi pasti ada rahasia-rahasia di balik itu, ada ramuan-ramuan bumbu-bumbu yang bisa dibocorkan kepada kita sebagai anggota FLP, bagaimana sih sebetulnya menulis cerita anak, terutama gimana caranya bisa nembus GLN yang prestisius demikian itu gitu. Dari perspektif Kang Ali, kemudian nanti dari Daeng GG juga demikian, bisa berbagi tentang jurus yang dipakai untuk tembus GLN 7 tahun ya, Daeng ya? 7 Benar, tahun. Mbak, 7 tahun. 7 tahun berturut-turut. Waduh, itu susah itu untuk dipecahkan rekornya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa memecahkan rekornya ya. Walaupun belum tahu juga tahun depan apakah masih bertahan atau tidak itu GLN ada ya. Mudah-mudahan masih ada dengan format yang berbeda. Baik, berapa menit Mbak Sugi? Masing-masing? Saya belum tahu formatnya. Sudah ya? Sebentar. Masing-masing nanti, saya berharap nanti lebih banyak tanya jawab ya. Tanya jawab itu akan sangat bermanfaat ketika berkaitan dengan pengalaman teman-teman dalam membuat cerita anak atau tembus lomba atau apapun lah ya. Ini kalau di sini 20 sampai 30 menit, Deng. 30 menit, ya. Bisa diintip-intipkan saja supaya nanti teman-teman juga akan bertanya, akan penasaran. Lalu sesudah itu langsung 20.50 sampai 21.20 Kang Ali. Dan sesudah itu kita gas untuk tanya jawab. Mangga, Daeng, saya nyalakan timer ya.
Saya nyalakan timernya 30 menit. Mohon maaf. Ya, 30 menit dari time is yours, Daeng. 30 menit dari sekarang, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu malam ini dengan teman-teman dari berbagai wilayah dan cabang. Terima kasih buat Kang Ali yang sudah bersedia hadir untuk kita malam ini, dan terlebih terima kasih buat kaderisasi yang sudah memfasilitasi kita untuk bertemu, yang bisa membidik tema yang membuat teman-teman bisa berkumpul dan membincangkan tentang GLN, ya. Memang saya tidak tahu kenapa tahun ini BPP tidak buka kelas GLN, ya. Saya sebenarnya kayak kemarin kok diajak, tapi saya sampaikan ke Sinergi Literasi, hubungi Mas Ali deh, nanti Mas Ali yang bawa materi. Ternyata Mas Ali juga nggak bisa waktu itu, ya. Dan yang bisa saya lakukan untuk teman-teman itu cuman untuk teman-teman BPP yang dibuatkan grup, silakan masuk yang ini, yang mau ikut GLN. Baik, teman-teman, saya akan bercerita sedikit pengalaman saya ikut GLN, ya. Jadi GLN dalam bentuk picture book itu baru berawal dari tahun 2019, 2017 dengan 2018 itu masih konsep buku anak, ya. Dan yang paling banyak pemenang itu 2017, ya. Lebih 100, dan itu tapi memang kirim buku daminya, ya, kirim buku jadi memang agak berat. Nanti 2019 kemudian pakai sistem storyboard papan cerita. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa sebenarnya untuk lolos GLN itu, ya, saya selalu merasa bahwa itu bukan semata karena hebat, ya. Saya yakin adalah memang rezeki saya di sana. Saya juga ketika jangankan 7 tahun berturut-turut, ya, ketika 2019 2020 itu saya sudah merasa kayaknya 3 hat-trick ini, 3 kali berturut-turut ini kayaknya tidak akan diperhitungkan sama panitia deh. Ternyata keempat, kelima, 6, bahkan kemarin lolos 2, ya. Meskipun sebenarnya 2022 itu naskah saya itu sangat-sangat memprihatinkan, ya. Mungkin Mas Ali tahu karena saya tiba di sana itu mentor saya Mas Ali. Kalau kata Mas Ali ketika saya presentasi itu apa ya, kata Mas Ali, kayaknya Daeng tahu deh apa salahnya, silahkan perbaiki sendiri. Saking maksudnya kesalahan yang disebut di GLN itu ternyata kesalahan-kesalahan umum. Ya, nanti saya sampaikan apa sih yang menjadi inti dari kok bisa menang GLN seperti itu sampai ini, ya. 2019 saya menang 3. Menang 3 itu juga keberuntungan saya karena 2019 itu peserta wajib mencantumkan judul picture book yang sudah ber-ISBN, ya. Saya detik-detik terakhir saya diselamatkan oleh Fitrawan Umar yang punya penerbit. Saya buat picture book yang gambar itu siswa saya yang SMP. Kemudian selesai picture book itu dibuatkan ISBN oleh Fitrawan, dan alhamdulillah saya lolos 3 waktu itu. Padahal picture book yang dibikin itu benar-benar indie, saya cuma cetak 5 eksemplar kalau nggak salah. Yang penting saya punya buku ber-ISBN picture book, ya. Tapi memang waktu itu sudah bertemu dengan Mbak Sofi di
kegiatan FLP yang inovasi. Di situ saya sudah dapat materinya Mbak Sofi, dan 2019 itu ternyata yang jadi juri adalah Mbak Sofi. Jadi maksudnya saya tahu yang naskah yang bagaimana gitu yang disuka oleh Mbak Sofi. Mungkin karena itu saya lolos 3 akhirnya. Kemudian kalau tentang trik, sebenarnya trik menang ini di samping itu tadi ya, saya selalu rescue untuk itu ya. Tapi memang saya ketika ikut GLN itu yang pertama saya ini kan adalah ide. Kita harus mengenal medan laga di GLN ya. Di GLN itu ada 3 perang. Perang ide, perang ilustrasi, dengan perang teks. Jadi meskipun ide kita bagus, tapi karena ini picture book, teksnya apa ya, ada kekhasan gitu ya, tidak asal nulis. Itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi 3 ini yang selalu saya fokusi. Yang pertama dulu ide ya. Saya dalam mencari ide kadang berhari-hari, bahkan biasanya jelang deadline baru ada. Untungnya picture book ini hanya storyboard ya. Jadi meskipun 1 pekan sebelum, asalkan ilustrator siap, masih bisa lah. Yang kemarin pengalaman saya itu, saya kirim 3, 2023. Yang pertama yang saya kirim adalah naskah yang gagal tahun lalu. Tapi masih hanya judul yang saya ganti. Tidak ada yang saya ganti selain judul. Dengan pertimbangan, kalau jurinya berganti, saya tidak akan ketahuan. Ya, kalau ketahuan pasti nggak lolos, ini kok yang tahun lalu gagal diikutkan lagi. Nah, itu kemudian yang kedua, naskah yang gagal 2 tahun lalu, naskah yang gagal 2 tahun lalu, itu saya ubah prolog dengan endingnya. Jadi yang tengah-tengah itu tetap hampir tidak ada perubahan, dan ternyata lolos B1. Padahal ini naskah sebenarnya yang saya daur ulang. Ya, kemudian yang ketiga itu naskah yang baru. Naskah yang baru ini benar-benar baru karena saya dapat ide itu 1 pekan sebelum deadline. Dan itu yang lolos B3. Dan kenapa saya ambil naskah 1 tahun lalu dengan 2 tahun lalu? Karena saya benar-benar blank. Dan saya juga tidak mau kalau tidak ikut GLN. Akhirnya saya pikir daripada saya tidak ikut, mending saya daur ulang dulu. Ya, cuman memang daur ulang saya yang lolos itu bukan memuji naskah saya ya, tapi paling tidak saya punya trik. Triknya itu saya mengambil tema yang saya lupa kalimat temanya itu yang jelas, yang ada kata permainan tradisional dan bahasa daerah. Nah, jadi teks saya bertema bahasa daerah, bagaimana anak-anak Bugis yang tidak ada lagi yang menggunakan nama Bugis. Kan kalau misalnya mau pengewa, hampir tidak ada lagi anak-anak sekarang yang namanya itu menggunakan bahasa Bugis. Itu dalam cerita saya. Tapi ilustrasi saya, tokoh aku tadi ini sedang bermain tradisional. Ada sekitar 6 permainan tradisional yang berganti di setiap halaman. Jadi ada 2 yang jalan. Yang pertama jalan teksnya, keutamaan menggunakan bahasa daerah ya secara umum seperti itu, bahwa jangan anak-anak ini yang awalnya tidak pede menggunakan nama berbahasa Bugis, kemudian ternyata merasa keren dengan namanya. Kemudian yang diilustrasi, tokoh tadi itu sambil bercerita dia bermain permainan tradisional, tapi itu tidak ada saya masukkan dalam teks bahwa tokoh aku bermain engklek misalnya, tokoh aku bermain gasing, itu tidak ada. Jadi ilustrasi jalan, mereka tokoh aku itu main. Jadi di situ saya mengubah naskah saya yang gagal 2 tahun lalu itu dengan harapan mudah-mudahan trik seperti ini, bahasa daerah jalan di teks,
permainan tradisional muncul di ilustrasi. Itu yang saya mainkan. Jadi saya ikut 3 naskah itu benar-benar naskah yang terakhir itu yang baru. Naskah terakhir yang baru yang kemudian lolos untuk ini. Jadi tadi ide saya ya di perang ide itu saya selalu berpikir apa yang bisa yang khas ya. Kalau sebenarnya kalau sudah dikenal sebagai penulis picture book, kayaknya nggak sulit ya, kayak Mas Hadi yang ada di sini yang sudah identik dengan picture book yang lucu gitu ya. Ibaratnya kalau orang yang sudah terbiasa itu ibaratnya nulis picture book itu kayak apa ya, bikin kue paling gampang ya, mungkin buat pisang goreng lah, tinggal kupas pisangnya, belah kemudian masukkan tepung, masukkan di minyak panas, mungkin karena sudah sering ya. Karena memang kalau sudah tahu konsepnya itu kita percaya diri untuk membuatnya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya juga sering jadi juri GLN di Balai Bahasa. Memang kalau nggak pernah bikin itu sangat-sangat jelas, sangat-sangat kentara bagaimana penulis pemula itu menulis picture book ya. Ibaratnya dia memindahkan cerpen ke dalam storyboard. Padahal itu tidak sama. Dan ilmu-ilmu yang seperti ini yang saya dapat sebenarnya di BIMTEK GLN, misalnya di materinya Mas Ali kemarin karena saya satu kelas, dia mentor saya. Ya, jadi di perang ide itu bukan hanya mencari ide yang menarik, tapi bagaimana misalnya kayak tadi ya mungkin itu yang membuat saya lolos karena permainan tradisional jalan di ilustrasi muncul, padahal itu tidak disinggung di teks. Itu kemudian kalau yang pernah juga itu, kalau saya ini ya, bukan hanya naskah saya yang saya ceritakan, tapi misalnya waktu GLN tahun lalu, kalau nggak salah Mbak Tias itu kan kemarin yang buat tokoh-tokoh cerita rakyat itu ternyata bisa dipertemukan dalam picture book-nya. Ya, jadi ada Timun Mas dan lain-lain yang cerita rakyat yang ada di Indonesia itu ternyata menjadi tokoh-tokoh yang kemudian bertemu dalam cerita itu. Jadi itu termasuk ide juga ya. Jadi bagaimanalah kita berpikir bahwa ketika kita ikut GLN, kita memang harus ada keunikan di naskah kita itu. Ya, kalau di ide juga ini sudah termasuk bagaimana kita memahami GLN itu sebenarnya seperti apa sih kecenderungannya, karena saya sejak 2019, kalau 2020 itu tema GLN itu ASEAN ya, untuk pelajaran kelas 4, 5, 6, jadi bukan picture book di 2020 buku anak, bagaimana memunculkan ASEAN dalam cerita kita. Selama itu tema picture book, saya melihatnya bahwa kecenderungan GLN itu selalu memilih tokoh-tokoh yang fantasi, tokohnya ayam, tokohnya kelinci, ya, kayak fabel gitu. Jadi setiap saya masuk di kelas manapun di GLN, misalnya saya ditempatkan di kelas A atau bertahun berikutnya di kelas B, selama itu picture book, saya melihatnya selalu kecenderungannya itu menggunakan tokoh yang kayak fabel itu, ya, hampir sekian persenal, dan saya hampir tidak pernah melihat, karena ini mungkin di bawah kementerian ya, tidak pernah melihat cerita-cerita sihir, ibu peri dan lain-lain, meskipun itu sangat khas dengan anak-anak, itu tidak pernah muncul di GLN. Terus juga karena mungkin fantasi, ya latarnya juga jarang latar sekolah, latar rumah, ya. Meskipun ada ya anggap saja itu keberuntungan saya karena pernah ngangkat latar sekolah, ternyata saya lolos juga meskipun itu hanya 2-3 orang yang tahun itu, ya, tahun yang berjalan misalnya ada yang lolos ternyata tema sekolah. Ya. Kemudian di perang ilustrasi itu, nah ini sebenarnya kita harus kalau perlu cari memang ilustrator dari sekarang. Ya, saya mempelajari kayak Kang Iwok itu lolos 3 naskah tahun ini, 3 naskahnya itu dengan ilustrator yang berbeda.
Jadi kalau teman-teman mau, ini pelajaran saya juga buat berikutnya, buat teman yang lain, kalau misalnya tahun depan mau ikut dengan lebih dari 1 naskah, kalau bisa juga kirim tidak dengan ilustrator yang sama. Ya, kalau saya pakai ilustrator yang sama 3 naskah, lolosnya 2, ya. Dan ilustrator saya ini sempat saya tawari, siapa tahu masih bisa ngerjain ilustrasi. Saya sebenarnya mau tawarin waktu itu Fitrawan, ya. Ternyata dia tidak bisa karena sibuk. Tapi ternyata ada teman FLP yang berhasil merayu. H-4 katanya dia iakan, meskipun tidak lolos juga. Jadi ilustrator ini penting karena bagaimanapun ini namanya picture book, ya, buku bergambar. Jadi anak-anak, jadi gambar ini harus ini ya. Jadi saya melihat beberapa teman yang konsultasi naskah ke saya, lihat ilustrasinya itu, kadang kan kita sebagai penulis kalau sudah berwarna sudah cantik ya, sudah sangat menarik, hanya karena berwarna gitu. Padahal sebenarnya saya melihat memang ada beberapa teman yang naskahnya itu ilustrasinya itu ini sebagai di mata penulis yang sering lolos GLN ya. Itu saya lihat misalnya latarnya latar hutan, banyak pohon, tapi pohon itu ternyata pohon yang di copy paste sebenarnya. Akhirnya mungkin ketika juri melihat ini kok tidak terlalu sulit untuk membuat seperti ini ya. Tapi kalau saya memang kayak ilustrator saya pesannya misalnya kayak naskah kedua saya yang 2 tahun lalu gagal, saya minta ganti ilustrasi. Ilustrasinya itu adalah saya cantumkan, tolong gambarkan saya rumah adat Bugis. Nah, nanti di depan rumah adat Bugis itu saya minta rumah adatnya itu bukan cuma atap yang kelihatan, bukan cuma teras, tapi benar-benar utuh. Jadi saya minta begitu ke ilustrator saya, supaya maksudnya ini kan sulit. Jadi nanti pada saat juri juga melihatnya, oh ini nggak mudah loh bikin yang seperti ini. Jadi permintaan saya ke ilustrator seperti itu. Kemudian di depan rumah itu ada anak yang sedang bermain tradisional ya, main engklek kalau nggak salah yang saya cantumkan di sini. Jadi kalau tahun depan usahakan memang kalau ilustratornya jago, misalnya ya, sampaikan saya maunya yang seperti ini. Karena ada yang misalnya latar rumah, ya di belakangnya rumah, tapi ternyata rumahnya itu rumah yang di copy paste atapnya sama. Memang ramai kelihatan. Kalau di mata penulis mungkin kita sudah jatuh hati ya lihat beragam. Bahkan pernah teman saya gambar mobilnya itu cuma beda warna. Nah, ilustrator kan bisa cuman copy paste, misalnya kemudian ini warna kuning, mobilnya ini warna biru, seperti itu ya. Di ilustrasi seperti itu. Jadi memang teman-teman ya seperti itu ya, mudah-mudahan kita bisa dapat ilustrator. Ternyata yang ilustrator yang lolos itu misalnya ada teman di Sulsel pakai ilustrator yang lolos tahun ini, ternyata itu dipakai juga sama yang lolos dari FLP Jawa Timur, Mbak Zi. Ternyata itu ilustrator juga kerja, teman dari Sulsel, ternyata yang lolos itu Mbak Zi. Jadi memang tidak akan, kalau bisa ilustrator kita itu kita tanya, ini ngerjain berapa proyek, siapa saja yang dikerjakan. Ya, supaya kita kayaknya saya harus mencari yang lain lagi deh. Misalnya jangan serahkan semua 3 naskah itu ke satu ilustrator yang ternyata ilustrator juga itu mengerjakan dari penulis lain. Dan tidak mungkin misalnya satu ilustrator lolos 3. Ya, jadi kalian sudah saling tebas baru di ilustrator. Ya, ini seolah-olah ikut jalur undangan SMA ya untuk perguruan tinggi negeri. Jadi kalian sudah saling tebas dengan satu ilustrator itu. Misalnya ilustratornya bagus nih. Ternyata pasti juri melihat, oh ini kan dengan ilustrator yang sama tidak mungkin lolos misalnya 4 naskah. Jadi mungkin jadi kalian sebenarnya bukan bersaing dengan penulis lain, tapi bersaing dengan penulis di ilustrator itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya tanya aja berapa yang dikerja dari penulis mana saja, boleh tanyakan seperti itu.
bukan berarti kita harus mundur, tapi paling tidak serahkan satu naskah, misalnya buat amannya kasih naskah satu, kemudian cari ilustrator lain. Karena kapan mereka kerja banyak, sebenarnya dia nggak lolos pun sebenarnya dia sudah seperti lolos GLN ya, masing-masing store misalnya 400.000, 300.000, tidak ada yang lolos, dia sebenarnya sudah untung sudah dapat uang dari situ. Jadi ini trik saya. Cuman memang kebetulan saya beberapa kali ganti ilustrator. Ilustrator pertama 2017 itu tiba-tiba berubah pikiran, tidak mau menggambar manusia. Kan nggak mungkin saya ikut GLN kemudian gambar saya membelakang semua. Ya, nggak mungkin. Karena di GLN 2019 ada peserta yang bertanya, boleh nggak saya ilustrasi saya, karena ilustrator saya tidak membolehkan menggambar wajah, makhluk, boleh nggak misalnya menghadap ke belakang semua? Kata jurinya, silahkan ganti ilustrator. Jadi, dan ternyata tahun depannya saya yang alami, ilustrator saya tidak mau kalau gambar makhluk gitu. Jadi 2018-2019, ini yang 2018-2019 ini sebenarnya saya sering ngasih job dari teman yang lain ketika saya tidak sama dia. Cuman memang dia karena sibuk tidak mau sekali terima job, dan itu saya dengan dia itu lolos 4 naskah dengan dia. Karena 2019 saya lolos 3. Jadi ada 4 buku saya yang dia kerja. 2000 yang sekarang ini alhamdulillah hampir dia memang tidak mau terima orderan lain selain saya, karena memang katanya sibuk sekali, meskipun kemarin diakui kalau lagi lowong karena sudah resign. Mudah-mudahan tahun depan bisa dipakai bersama ya. Jadi seperti itu ya, ilustrator itu jangan numpuk teks ke sana, B1 dia, B2 dia, B3 dia, dan teman-teman tahu kalau dia juga terima orderan yang lain. Seperti itu. Itu jadi kalian misalnya 10 yang dia terima, sebenarnya kalian hanya bertanding melawan 10 orang, bukan dengan 800 itu. Ya, jadi seperti itu, karena tidak mungkin dia ini tidak mungkin dia lolos 4 ya, lolos 4 naskah. Itu ya perang ilustrator. Kemudian berikutnya perang teks. Jadi di teks dalam picture book itu sangat sangat ada triknya lah. Misalnya jangan sampai kita memperkenalkan tokoh di awal, Ardi anak kelas 2 SD, dia rajin ke sekolah, itu kan harusnya langsung fokus ke ide apa sebenarnya yang kita ingin ceritakan. Kalau pengalaman juri ya, meskipun juri masih level balai bahasa, memang banyak penulis yang seperti itu. Dia ingin menceritakan makanan tradisional di kampungnya, tapi mulai dari mana? Mulai pulang sekolah, siang-siang, kemudian cuci tangan, ganti baju, cuci tangan, makan, ternyata masakannya ibunya, masakan tradisional ini enak, kemudian besoknya dibawa sebagai bekal ke sekolah, perjalanan ke sekolah, jadi tidak ditahu sebenarnya apa yang mau dicerita. Padahal judulnya itu makanan khas itu. Saya setelah membaca itu tidak tahu apa bahannya. Saya cuma tahu bahwa tokohnya pulang sekolah lapar makan. Ya, jadi kita menghindari seperti itu. Kalau kita mengangkat misalnya tentang kuliner ya, makanan khas daerah, paling tidak anak yang membaca tulisan itu bisa tahu, oh ternyata bahannya ini ya. Oh ternyata cara membuatnya seperti ini. Jadi jangan judulnya apa gitu tapi tidak dapat wawasan dari situ. Itu menurut saya. Jadi teman-teman di perang teks itu, kalau kan kemarin jelas ya di Juknis GLN tertulis misalnya ya B3 terdiri atas satu kalimat terdiri dari 7 sampai 12 kata, tapi ada dalam kurung sebaiknya 3 atau 5. Jadi sebenarnya kentara banget kalau kita ini penulis baru di picture book, kalau ikuti penjenjangan itu saklek gitu, kaku. Misalnya 7 kalimat per paragraf, kita 7 kalimat, terus 7 kalimat, terus sampai akhir.
12 kata per kalimat, 12 kata terus 12 kata terus. Ya, ini sangat-sangat ini ya Kentara. Maksudnya ini mungkin kita patuh sama juknis, ternyata itu malah dinilai oh ini masih ini nih, maksudnya belum bisa menceritakan sebuah cerita dengan teks yang ringkas. Intinya ke picture book itu mau B1, B2, B3 itu ringkas ya. Meskipun nanti B1 mungkin konfliknya hampir tidak ada ya. Bukan konflik sebanyak rintangan. Nanti kalau B2 ada, kemudian B3 semakin tajam konfliknya. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa mungkin sebagai pemicu untuk diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan bisa ini adalah yang bisa menginspirasi teman-teman untuk ikut GLN tahun depan. Ya, saya kira seperti itu Mbak Umi. Insya Allah kita diskusi lebih lanjut nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 4 menit, tapi tidak apa. Nanti semakin banyak jam diskusinya, Ge.